Aku terus menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa di mataku. Aku tahu aku tidak seharusnya menciumnya, tapi aku tidak bisa menahan hatiku. Maaf Henry. Dia pasti kecewa padaku karena aku membatalkan pernikahanku dengan sahabat baiknya dan aku melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya padanya. Mengapa hatiku sakit saat meninggalkannya? Mengapa aku berharap dia akan menghentikanku? Mengapa aku merasa separuh hatiku tertinggal di sana? Ini bukan seperti diriku yang sebelumnya. Hari itu sudah hampir malam ketika aku sampai di rumah. Langkah kakiku terasa berat memasuki rumah. Sayang, kamu sudah pulang. Ibuku segera menghampiriku ketika aku membuka pintu. Ibu, aku meletakkan tasku di lantai dan melepas sepatuku. Sayang, kamu baik-baik saja. Ibuku terlihat khawatir padaku dan memelukku. Naila rindu sama ibu. Air mataku tumpah seketika aku memeluk ibuku. Aku menangis jadi-jadinya. Aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat bersalah pada ibuku. Ibuku selalu sibuk dengan pekerjaan kantornya, dan kami jarang punya waktu bersama. Kebanyakan waktuku juga untuk bermain-main dengan teman-temanku. Setiap hari aku selalu hangout dengan mereka dan tidak mempedulikan ibuku. Ibu juga rindu denganmu, nak. Sudah, jangan menangis. Ibuku mengelus lembut punggungku. Aku kira ibu masih sibuk di ruang kerja ibu seperti biasanya. Terima kasih, Bu. Ibu selalu ada untuk Naila. Aku memeluk ibuku lebih erat lagi. Aku merasa lebih tenang berada di pelukan ibuku. Tadi ibu akan ke ruang kerja, tapi ibu melihatmu datang. Tapi kenapa kamu pulang lebih cepat, sayang? Apakah terjadi sesuatu? Aku mengusap air mataku. Tidak, Bu, tidak usah khawatir. Aku baik-baik saja. Acara campingnya dibatalkan pihak kampus karena program magang kami dimajukan, Bu. Jadi kami harus secepatnya kembali. Aku berbohong pada ibuku. Alhamdulillah, ibu pikir terjadi sesuatu padamu, nak, karena kamu menangis. Ibuku mencium keningku lalu memelukku lagi. Bu, Naila sayang sama ibu. Aku memandang ibuku dengan penuh cinta. Ibuku sudah melewati banyak hal sehingga kami bisa di posisi seperti sekarang. Setelah ayah meninggal, kami menghadapi masalah keuangan. Perusahaan ayahku bangkrut, sahamnya anjlok. Kami berakhir mengambil hutang di bank. Teman-teman ayah memutuskan hubungan dengan kami. Ini membuat ibuku depresi. Ibu bekerja siang malam untuk mengembalikan uang pinjaman dari bank, tapi itu tidak membuahkan hasil. Bank menyita seluruh aset kami termasuk rumah. Kami berakhir tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil. Dan ibuku mulai bekerja serabutan, yang penting kami masih bisa makan. Suatu saat, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Sebuah perusahaan software yang besar di Jakarta, HD Group, ingin bekerja sama dengan perusahaan kami yang telah bangkrut. Kami tidak punya apa-apa, hanya saham yang anjlok.
karena kami kehilangan partner dan nama di pasar market. Tapi mereka bersedia bekerja sama dengan ibuku. Setelah itu, reputasi perusahaan ibuku membaik dan nilai sahamnya pun meningkat seperti sedia kala. Kerja keras ibuku terbayar. Tapi aku tidak mengerti apa-apa tentang itu, karena ibu tidak pernah membicarakan hal ini denganku. Aku dikirim ke sekolah asrama oleh ibuku. Beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibuku dengan Om Andi, orang kepercayaan ibuku di kantor. Suatu masalah yang besar telah terjadi. Seseorang telah mencuri informasi penting di perusahaan ibuku, dan itu bisa menyebabkan perusahaan kolab lagi. Om Andi menyarankan ibu untuk berbicara dengan HD Group CEO, tapi ibu menolak. Ibu merasa tidak enak karena mereka sudah membantu banyak. Aku kaget mendengar berita ini. Selama bertahun-tahun ibuku mengalami kesulitan di dalam hidupnya, sementara aku menikmati gaya hidupku yang mewah. Aku merasa sangat bersalah pada ibu. Aku ingin membantu ibuku. Aku sudah membicarakan masalah ini dengan pacarku, Dito. Dia berkata padaku jika aku bersedia menikah dengannya, dia akan berbicara dengan ayahnya. Keluarganya memang bukan keluarga terkaya di Jakarta, tapi mereka memiliki nama di dunia bisnis. Maka dari itu aku memutuskan untuk menikah dengannya. Itu semua adalah rencanaku, tapi tiba-tiba sesuatu masalah yang besar terjadi. Dimas. Setelah aku mandi dan makan malam dengan ibuku, kami mengobrol santai di sofa. Aku tidur di pangkuan ibuku. Sayang, apakah kamu ingat tentang masa kecilmu? Tidak, Bu, aku tidak ingat apapun. Aku berusaha mengingatnya, tapi tidak bisa. Aku berkata sejujurnya pada ibuku. Sebenarnya aku tidak suka bila membicarakan masalah ini. Tapi entah mengapa aku ingin mendengarnya hari ini. Cerita tentang masa kecilku. Bu, apakah dulu Naila nakal? Ibuku mengelus pipiku dan melihatku dengan penuh cinta. Tidak sayang, kamu tidak nakal. Hanya saja kamu sedikit berbeda dengan anak-anak yang lain. Kamu tidak suka bertemu dengan orang baru. Kamu sangat senang bila bersama Dimas. Kalian berdua tidak terpisahkan. Terlebih kamu, Naila, saat orang lain ingin menggendongmu, kamu tidak mau. Kamu memegangi kaos Dimas terus. Saat kamu menangis atau rewel, hanya dia yang bisa menenangkanmu. Aku shock dengan apa yang baru saja aku dengar. Apakah aku sedekat itu dengan Dimas? Aku tidak tahu perasaanku saat ini. Di satu sisi adalah suamiku, dan yang satunya lagi adalah sahabat baiknya yang telah mencuri hatiku. Kamu tidak tahu, Naila, Dimas sangat mencintaimu, nak. Dia punya kebebasan untuk memilih, tapi dia menuruti keinginan orang tuanya. Dia telah berjanji akan membahagiakanmu. Kamu tahu kan anak-anak zaman sekarang pacarannya seperti apa? Dimas tidak seperti itu. Meskipun dia belum pernah melihatmu seperti apa kamu sekarang, tapi dia selalu setia padamu. Dia menyayangimu dengan tulus.
Dan juga dia sudah melakukan banyak hal untuk kita, Nak. Aku bangun dari pangkuan ibuku dan melihat air mata di mata ibuku. Bu, tepat saat aku ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba ada panggilan masuk ke handphone ibuku. Itu adalah panggilan dari Dimas. Ibuku segera mengangkat panggilan itu. Aku tak mengerti mengapa ibuku sangat care dengan laki-laki itu. Apa yang sudah dilakukannya untuk kami? Aku melihat jam dinding dan sekarang sudah jam 12 malam. Dimas, ibuku menjawab panggilan itu dengan suara lembut. Jangan menangis, Dimas. Tante mengerti perasaanmu saat ini. Tante berharap Tante bisa di sampingmu. Semua akan baik-baik saja, Nak. Mata ibuku mulai berkaca-kaca. Beliau terlihat sedih. Tidak, jangan bicara begitu, Dimas. Masih ada Tante dan Naila. Aku shock ketika mendengar perkataan ibuku barusan. Selamat ulang tahun, Dimas. Suara ibuku sedikit terisak mengucapkannya. Hari ini juga ulang tahun Dimas. Apakah dua orang sahabat itu lahir di hari yang sama?